Malam itu setelah menjelajah Bumi Ayu, Jawa Tengah, saya kembali melanjutkan perjalanan menuju Cilacap untuk singgah di rumah seorang kawan, siapa lagi kalau bukan Mas Yugo. Pada pagi harinya di Banyumas ada sebuah acara Vespa. Untuk mengisi waktu, kami mampir ke acara tersebut yang berada di kawasan pegunungan daerah Banyumas. Jalur menanjak yang tinggi dan sangat menyenangkan ketika melewati jalanan ini. Setelah itu, kami berjalan-jalan menikmati beberapa pemandangan indah dari ketinggian dengan jalanan yang cukup terjal. Membawa Vespa di jalanan tanjakan mungkin sesuatu yang cukup mudah. Namun yang menjadi kendala adalah ketika membawa Vespa pada turunan yang terjal, sehingga harus ekstra hati-hati karena sistem pengereman pada Vespa masih trombol, dan yang dikhawatirkan adalah ketika remblong. Jadi harus pintar memainkan persneling, kopling, dan rem ketika menemukan turunan yang sangat terjal. Masih berada di Cilacap, kita menuju ke Pantai Ayah bersama Mas Yugo. Sekarang kita tiba di Pantai Ayah, tepatnya di Desa Ayah, termasuk daerah Kebumen, Jawa Tengah. Sepanjang garis pantai ini banyak tempat wisata, diantaranya pantai ini dan juga ke arah sana ada terus Pantai Menganti yang cukup terkenal. Namun karena treknya yang turun naik, jadi kita hanya di sini saja. Dan juga kalau ke sana terlalu jauh. Kondisi pantai saat ini juga sedang PPKM, jadi ditutup dan hanya bisa melihat dari kejauhan. Gak masalah. Yang penting masih bisa menikmati senja yang akan tiba sebentar lagi.
Setelah berjalan-jalan dan singgah di kediaman Mas Yugo selama kurang lebih 2 hari 3 malam, kami bergegas melanjutkan perjalanan menuju Jogja. Halo kawan, jumpa kembali setelah dari Cilacap menempuh perjalanan selama kurang lebih 1,5 jam. Kita tiba kembali di Jalan Dendles menuju ke arah Yogyakarta ke sana. Dan di sini angin bertiup cukup kencang dari arah pantai atau dari arah selatan sana. Dan jalanan di sini cukup sepi. Dan juga cuaca panas akan tetapi sejuk karena angin yang berhembus cukup kencang. Jalanan Dendles memang cukup terkenal karena jalanannya yang terus lurus, gak ada hambatan lampu merah atau apapun. Dan yang paling penting itu jalan Dendles sangat memotong kompas dibandingkan kita berjalan melewati Purworejo mending jalan ke sini. Karena hitungannya motong kompas hampir 1 jam dibandingkan lewat Purworejo. Dan dari Cilacap untuk bisa sampai ke sini kita melewati beberapa kabupaten yaitu Banyumas dan juga Kebumen, lalu mengambil arah menuju ke pantai Petahanan, melewati Petahanan, belok kiri dan lurus terus untuk bisa sampai di Jalan Dendles saat ini. Alhamdulillah tiba kembali di Jogja setelah menempuh perjalanan selama 3,5 jam dari Cilacap. Karena banyak berhenti dan istirahat jadi agak terlalu lama. Dan sekarang sedang berada di Tugu Palputih, dimana kondisi saat ini Jogja cukup ramai. Namun kita belum melihat Malioboro apakah ramai atau tidak. Dan sedikit ada perubahan di area Tugu Pal, dimana jalanannya lebih rapih dan agak lebar kayaknya. Sebelum terakhir ke sini tuh lagi perbaikan dan sekarang sudah selesai perbaikan jalan. Dan ternyata untuk menuju ke Malioboro masih ditutup jalanannya karena mungkin masih PPKM diperpanjang. Tapi ada juga sih motor yang masuk, entah masuk lewat mana, nanti kita tanyain. Oke, ternyata bisa masuk. Tadi ada yang ngebuka penahan ini. Dan ini kita melihat Tugu Palputih lebih dekat. Udah lama gak kesini, dulu pernah tinggal di Jogja selama beberapa bulan. Dan tiap hari hampir bosen kayaknya jalan-jalan terus dari Malioboro ke Tugu Pal, ke alun-alun kidul, dan terus itu aja. Ya, kita nikmati perjalanan kali ini sembari bernostalgia di Jogja.
tiba di Jalan Malioboro. Sangat sepi sekali, banyak toko yang tutup dan juga nama jalanan yang ditutup. Ini dia, biasanya di sini ada tulisan Jalan Malioboro, mungkin ditutup karena biar nggak ada yang foto. Tapi bisa dibilang kalau saat ini para wisatawan sangat sedikit, mungkin hanya wisatawan lokal. Dan biasanya di sini tuh benar-benar ramai banget. Ya, semoga PPKM cepat berakhir dan Malioboro kembali seperti semula. Istirahat sejenak di alun-alun utara Yogyakarta sembari menikmati aktivitas di sekitar yang tidak terlalu ramai seperti biasanya. Ya, semoga saja pandemi cepat berakhir dan Jogja kembali seperti biasa yang ramai dan selalu istimewa di mata setiap orang. Masih berada di Jogja, tepatnya di Kasongan, kita bersepeda santai. Sekarang saya berada di Jalan Raya Parangtritis. Kita akan menuju ke sana untuk melihat senja. Oke, jadi sudah 2 hari saya berada di Jogja untuk mengurus pekerjaan dan juga untuk hal yang lainnya. Untuk saat ini mumpung lagi free, kita akan menuju ke arah Pantai Parangtritis. Mari lanjutkan perjalanan. Sekitar pukul 4:30 sore saat ini kita tiba di Gumuk Pasir, menempuh perjalanan dari tempat saya tinggal yaitu di Kasongan, Bantul. Untuk menuju ke sini memakan waktu sekitar 30 menitan dan ternyata pasirnya dalam. Pantesan motor pada parkir di sana, ternyata lumayan cukup dalam. Dan ini dia Gumuk Pasir. Pasirnya nggak tahu nih, mungkin pasir pantai kali ya. Banyak orang mobil-mobilan, terus ada yang main layangan. Jadi nggak tahu tempat masuk resminya yang mana. Tadi saya lewat sini, lewat dari atas sana itu ada gang Closeman atau apa gitu kan. Tapi kayaknya jalannya emang menuju ke sini, jadi langsung masuk aja dan ternyata memang benar langsung menuju ke area Gumuk Pasir. Truth will break your chains. We have the key. Open your eyes and see. Oke, mari kita lanjutkan berkeliling ke arah sana. Kita lihat ada apa di sebelah sana. And they ain't never gonna hold us back. The sea is rising like we dancers. Imagine life without a purpose. I picture everything. Oke,
Oke, ini dia gumuk pasir, apa itu tulisannya, Barcan. Dan area ini cukup tidak terlalu ramai, dan pemandangan yang lagi prewedding saat ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Wow, banyak yang prewedding. Tapi emang asik sih spotnya, cocok lah kalau mau kalian prewedding di sini. Oke, bisa jadi tempat yang rekomendasi. Dan ternyata ini sebelahnya memang udah pantai, yaitu pantai apa tadi? Pantai Widuri kalau nggak salah itu namanya. Coba nanti kita ke sini. Tidak ada tiket masuk, hanya ada area parkir di sana. Now picture everything you're fighting for. Now picture everything you're fighting for. Oh, ini dia ternyata landasan yang biasa saya lihat di Instagram atau di YouTube. Banyak orang nge-trek di sini. Anjir. Oh, ini ya ternyata jalan landasan dimana banyak yang nge-trek, dan juga langsung view pantai yang bagus banget. Sana ada tebing. Tadinya mau ke Parangtritis tapi udah jam 5 sore. Mungkin kita akan menikmati senja di sini.